Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudaraku kaum muslimin, kita bertemu kembali di channel Sekolah Al-Qasimi. Pada hari ini, kita kembali menguraikan topik penting dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa. Satu di antara topik itu adalah Ramadan Pendidikan yang Memerdekakan. Sebelumnya ada pula tulisan ringkas yang berjudul Hakikat Kemerdekaan. Tulisan ini diawali dengan kisah seorang perempuan yang bernama Hindun yang menaruh dendam kepada paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang telah membantai keluarganya dalam peperangan Badar. Hindun kemudian menyewa seorang pembunuh bayaran yang ketika itu adalah seorang budak yang memiliki tubuh yang kekar lagi perkasa bernama Wasi. Hindun menjanjikan jika Wasi berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, maka Wasi akan dibebaskan, dimerdekakan dari statusnya sebagai budak. Singkat cerita, pada peperangan Uhud, Wasi dengan semangat ingin membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun dengan cara yang curang. Dari bebalik bebatuan, dia mengintai saat-saat Hamzah bin Abdul Muthalib lengah. Kemudian ia melemparkan tombaknya tepat menghampiri tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib sehingga ia gugur dan menjadi syahid pada perang Uhud tersebut. Saudara yang dimuliakan Allah, Hindun pun menepati janjinya. Dengan bangga, dengan puas, dia merobek-robek tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sebelumnya dikenal sebagai Asudullah, singa padang pasirnya Allah. Kemudian Hindun pun memerdekakan Wasi dari budak menjadi manusia yang merdeka. Yang menjadi pembahasan adalah kisah Wasi berikutnya. Justru ketika Wasi menjalani hidupnya sebagai seorang yang merdeka, tak lagi menjadi seorang budak, malah mengalami kehidupan yang sangat sulit. Hatinya gelisah, merasa hidup terus bersalah karena dia membunuh orang yang benar, membunuh orang yang pemberani tetapi dengan cara yang tidak fair. Sehingga kemudian Wasi pun akhirnya menjadi kurus. Tidak menemukan kebahagiaan di saat dia merdeka. Malah lebih bahagia lagi di saat dia menjadi seorang budak dahulunya. Sehingga pada akhirnya ia menemui Rasulullah SAW, menceritakan bagaimana yang dia rasakan. Lalu kemudian Wasi menyatakan keislamannya. Setelah dia Islam, menjadi seorang yang taat kepada Allah, maka Wasi pun berkata yang kira-kira maknanya adalah ternyata kemerdekaan yang sebenarnya bukanlah merdeka dari perbudakan, tetapi kemerdekaan hakiki adalah ketika kita tunduk kepada aturan-aturan Tuhan sebagai sumber kebenaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya di saat seseorang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, berarti kita dikuasai oleh syahwat atau tunduk kepada rayuan-rayuan setan. Sehingga sebenarnya, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ya pilihan cuma dua. Kita mau menjadi ibadur rahman atau menjadi ibadus syaitan. Menjadi hamba Allah yang maha pengasih atau menjadi budaknya setan. Kalau sudah menjadi budak setan, maka di situ tak ada lagi kemerdekaan sesungguhnya. Kita sudah lari dari fitrah diri kita yang sesungguhnya Allah ciptakan sebagai hamba, sebagai manusia yang memiliki akal budi, memiliki hati nurani, hati yang bercahaya, yang cenderung pada kebenaran dan gemar menebar kebaikan-kebaikan. Tapi saat manusia melenceng, menjadi suka bermaksiat, tidak tunduk kepada aturan-aturan Tuhan yang baik itu, maka di saat itu dia sudah diperbudak oleh syahwatnya dan dia menjadi hamba setan. Dalam kajian tasawuf, ada satu maqam yang disebut dengan hurriyah, yang artinya merdeka. Syekh Abu Qasim Al-Qusairiyah dalam kitabnya Risalah Qusairiyah juga membahas satu maqam ini yang disebut dengan hurriyah. Dia menulis seperti ini dalam kitab tersebut. Ketahuilah bahwa hakikat kemerdekaan terletak dalam kesempurnaan penghambaan. Jika penghambaannya benar untuk Allah, maka kemerdekaannya bersih dari perbudakan sesuatu yang berubah. Maka dia tak lagi diperbudak oleh syahwat atau diperbudak oleh hak duniawi,
diperbudak oleh godaan-godaan setan tadi, tetapi sempurna penghambaannya kepada Allah. Disitulah letak kemerdekaan dirinya itu. Imam Haris Al-Muhasibi dalam kitab Adabun Nufus juga menulis, jika jiwa berhasil memaksa orang untuk menuruti hawanya, nafsunya, ia telah memperbudaknya. Nafsu itu setelah memperbudak dirinya, melemahkannya, menghinakannya, mengejutkannya, meletihkannya, merampok akalnya, menginjak kehormatannya, mengabaikan harga dirinya, dan memisahkannya dari agamanya. Meskipun ia seorang yang alim, dikenal berakal, cerdik, cerdas, fasih, bijak, dan mengerti, tetap saja ia dikotori dan dijatuhkan. Hawa nafsu akan menjadikannya orang yang bodoh, dungu, tolol, dan lembek setelah sebelumnya ia menguasai berbagai ilmu. Ini adalah gambaran orang-orang yang berilmu, akan tetapi justru dia ditundukkan oleh hawa nafsunya, sehingga di saat itu dia tak lagi jadi merdeka, tapi diperbudak oleh syahwatnya. Saudara yang dimuliakan Allah, Imam Sya'rani dalam kitab Al-Fathul Mubin menegaskan, agar kita tetap merdeka, agar kita tetap mampu mengendalikan nafsunya, maka kita perlu melatih rohani kita. Salah satu di antaranya adalah dengan puasa Ramadan. Asy-Sya'rani kemudian menegaskan, Allah mewajibkan hambanya berpuasa untuk menghancurkan syahwat dan memutus sebab terjadinya perbudakan dan penghambaan kepada segala selain Allah. Puasa hadir untuk memutus rantai penghambaan kepada selain Allah, mewujudkan kemerdekaan dari penjajahan syahwat dan objek syahwat. Ini karena tujuan penciptaan manusia adalah agar ia menjadi pemilik dan pengendali segala sesuatu, bukan dimiliki dan dikendalikan oleh segala sesuatu. Manusia adalah khalifah, wakil Allah pada kerajaannya. Jadi jelas bahwa manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Di saat itulah dia menemukan kemerdekaan yang sempurna, dalam arti dia kembali kepada hakikat dirinya sebagai manusia yang memiliki potensi fitrah, yang tunduk dan taat kepada Allah, cinta pada kebaikan, dan senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan. Namun dalam konteks ini tentu kalbu rohani kita harus senantiasa diasah, dan nafsu tidak mengendalikan kalbu. Ibnu Athaillah dalam kitab Bahjatun Nufus juga menulis, kalbu yang mengikuti nafsu tak ubahnya seperti manusia yang menggantungkan diri pada orang yang tenggelam di lautan. Akhirnya keduanya sama-sama tenggelam. Sedangkan menyerahkan nafsu kepada kalbu seperti manusia yang menyerahkan dirinya pada perenang yang mahir. Ia pun bisa berenang bersamanya hingga selamat sampai daratan. Saudara yang dimuliakan Allah, inilah orang yang merdeka itu, bahwa ruhaninya, kalbunya memimpin, bukan justru syahwatnya yang mengendalikan kalbunya. Maka untuk sampai kepada tingkatan ini, Ramadan mari kita isi dengan beraneka ibadah, beragam kegiatan yang bernilai ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah yang bersifat sosial. Kesalehan ritual maupun kesalehan sosial. Kita melaksanakan ibadah-ibadah fardu maupun yang sunnah. Menghindari segala yang dilarang Allah, yang haram termasuk yang makruh. Kita puasa di siang hari, melaksanakan sholat berjamaah, tadarus, tilawah Al-Quran, malamnya qiyamul lail, banyak istighfar, berzikir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salawat. Ini adalah praktik ibadah-ibadah yang membentuk kesalehan ritual kita. Tetapi juga jangan lupakan, kita juga harus memperbanyak kesalehan sosial dalam Ramadan ini dengan berbagi pada sesama, mengeluarkan zakat fitrah, memperbanyak infak sedekah, peduli berempati pada sesama, memelihara lisan kita dan ujung-ujung jari kita tidak berkomunikasi yang mendapat menyakitkan hati orang lain, yang tidak mengganggu orang lain, apalagi sampai menindas orang lain. Beragam kebajikan itu terkumpul, terhimpun selama Ramadan. Kita perbanyak itu, dan itulah yang akan menjadikan diri kita sebagai sosok yang merdeka. Saudara yang dimuliakan Allah, selain itu kita juga butuh pendidikan dalam arti yang lebih luas. Tidak saja pendidikan informal, tetapi juga non formal, termasuk yang formal. Sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Sudah saatnya kembali memahami hakikat manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifahnya di muka bumi ini. Bahwa pendidikan tidak sekedar mencerdaskan otak, tetapi juga bagaimana mampu mengasah kalbu,
Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah tadi, kalbu harus mampu mengendalikan syahwat, bukan justru kalbu itu dikuasai oleh syahwat, sehingga akal pun pada akhirnya tak lagi berpikir sehat, tetapi malah bertunduk kepada keinginan syahwatnya. Nauzubillah min dzalik. Saudara yang dimuliakan Allah, semakin orang berilmu, sejatinya semakin banyaklah amalnya, semakin baiklah akhlaknya, lalu keberadaannya menjadi qudwah, menjadi uswatun hasanah di lingkungan sekitarnya, sehingga keberadaannya mencerahkan orang lain, menginspirasi orang lain untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang melimpah. Akan tetapi ketika seseorang itu berilmu, tetapi syahwatnya lebih mendominasi, akal dan kalbunya tunduk kepada syahwatnya, maka ilmunya akan mendatangkan malapetaka. Ilmunya dia gunakan untuk berbuat curang, untuk berbuat bohong, melakukan korupsi, nepotisme, sogok menyogok, kolusi, dan keburukan-keburukan lainnya. Oleh karena itu, penyakit ini juga bisa dialami oleh orang-orang yang dianggap satu sisi dia ahli agama, dia tahu agama, tetapi justru ketika dia diperbudak oleh syahwatnya, agama digunakan lagi-lagi untuk kepentingan duniawi, kepentingan syahwat itu sendiri. Oleh karena itulah Imam Khomeini dalam kitab Al-Jihadul Akbar menulis dengan tegas, memperjualbelikan agama dan belajar sekedar mencari ilmu tanpa mau mengamalkannya adalah bau menjijikkan yang akan menyengat penciuman penghuni neraka. Maka Khomeini menegaskan sudah saatnya para ulama, para guru lebih banyak memperhatikan aspek-aspek ruhaniyah, spiritualitas. Sebaliknya para pelajar juga agar giat untuk menempa dirinya supaya bisa menciptakan karakter yang kuat bagi dirinya, menjadi orang yang selalu rajin menyucikan dirinya, dan itu adalah tugas yang sangat penting bagi mereka. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka Ramadan ini menjadi momen terbaik bagi kita untuk mengasah, untuk mendidik ruhani kita agar menjadi hamba yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Apalagi Ramadan memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa kita, negara Republik Indonesia ini. Ingatlah, negara ini dimerdekakan pada bulan Ramadan, tepatnya 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan tanggal 17 Agustus 1945. Ini memberikan pesan penting bagi kita umat Islam di seluruh Indonesia untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kepatuhan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menampilkan akhlak mulia, dan ini menjadi modal penting untuk membangun bangsa negara yang tercinta ini menjadi pribadi-pribadi merdeka dalam arti yang sesungguhnya, akan menjadikan bangsa ini merdeka pula dalam artian negara yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah menuntun kita istiqamah menjadi hamba yang benar-benar merdeka, tunduk kepada Allah semata. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.